Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi jatuhnya lift crane yang menewaskan 4 pekerja di Kabupaten Blora. Perum Bulog Cabang Semarang mulai menyerap gabah kering panen dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Sebanyak 439 atlet dari 28 klub badminton dari berbagai daerah di Indonesia ikuti kejuaraan antar klub di Gor Jati Kudus. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sekitarnya. Bersama saya, Ges Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, kebakaran melanda pabrik sepatu di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dan api membakar pabrik pembuatan sepatu di Desa Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kebakaran terjadi di bagian gudang, tepatnya di penyimpanan bahan baku sepatu di lantai 2. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api cepat membesar. Gedung baru ini ke tempat penyimpanan bahan baku dan mungkin bahan jadi. Tapi area yang terbakar tadi cuma ada tumpukan palet, itu kan di lantai 2. Dari percikan api listrik atau? Belum tahu, kami belum bisa menyimpulkan penyebabnya apakah dari listrik ataukah sumber lainnya, kami belum berani menyimpulkan. Petugas dari Polsek Kalijambe masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Api tahu-tahu dia membesar ke atas. Itu yang terbakar apa Pak itu Pak? Gudang apa Pak? Ini yang gudang bahan ini, bahan pembuatan sepatu bot itu. Iya, jadi dari plastik untuk sepatu bot. Sampai berapa? Kerugian sampai sekarang belum bisa ditaksir juga Pak. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Sragen dibantu 4 mobil damkar dari Karanganyar, Boyolali, Solo, dan Sukoharjo, serta tangki air dari BPBD dan PMI Kabupaten Sragen diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Nugro Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi jatuhnya lift crane yang menewaskan 4 pekerja di Kabupaten Blora. Kabel seling dan mesin penggerak crane disita sebagai barang bukti. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah melakukan olah kejadian perkara di lokasi kecelakaan pekerja pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora. Tim Lab 4 menyita tali sling dan mesin penggerak lift crane sebagai barang bukti. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengaku masih belum bisa memastikan penyebab kecelakaan proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora maupun tersangka pada kejadian tersebut. Saksi yang sudah kami minta keterangan kurang lebih 11 orang, baik itu pekerja maupun pihak-pihak yang terkait dengan proyek pembangunan di rumah sakit PKU ini. Sudah mengarah ada tersangka dan Belum, masih dalam tahap penyelidikan. Nanti apabila ada perkembangan informasi yang kami sampaikan. Sementara proyek. Guna memperlancar proses penyelidikan, aktivitas pembangunan proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora dihentikan sementara. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, polisi melakukan operasi keselamatan lalu lintas 2025 selama 2 pekan ke depan, mulai 10 Februari hingga 23 Februari 2025. Di Pekalongan, 126 personel diterjunkan untuk menyukseskan operasi keselamatan lalu lintas 2025. Pada operasi keselamatan 2025, beberapa fokus polisi diantaranya menerobos lampu merah,
melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol maupun narkoba, menggunakan ponsel saat mengemudi, tidak menggunakan helm SNI, termasuk knalpot brok, serta berkendara tak mengenakan sabuk keselamatan dan berkendara melebihi batas kecepatan berkendara di bawah umur. Operasi yang digelar selama 2 pekan ini bertujuan untuk menertibkan kepatuhan berlalu lintas, menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widamanto mengatakan, operasi kali ini menekankan tindakan preventif dan preemptif, yaitu pencegahan pelanggaran hukum dan kecelakaan lalu lintas. Harapannya bahwa dengan dilaksanakan operasi ini, di mana kita memfokuskan untuk 40% itu adalah kegiatan preemptif, 40% kegiatan preventif, dan 20% penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk menyiapkan atau untuk menimbulkan kesadaran masyarakat menjaga Kamseltib Carlantas. Diharapkan dengan adanya operasi keselamatan lalu lintas ini, masyarakat sadar akan pentingnya tertib lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berkendara di jalan raya. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Perum Bulog cabang Semarang mulai menyerap gabah kering panen dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng, Saudara, bersama saya, Gesi Lutfiah. Kementerian Dalam Negeri melakukan penghematan anggaran dengan mengurangi tenaga honorer. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut kebijakan pengurangan tenaga honorer itu dilakukan menyusul adanya efisiensi anggaran di kementeriannya. Penerapan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto berimbas pada pengurangan tenaga honorer di Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat berada di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Menurut Bima Arya, kementeriannya telah melakukan seleksi penghematan atas kontrak tenaga honorer. Namun Bima Arya juga menegaskan untuk tenaga honorer yang terkait pelayanan mendasar dan wajib akan tetap dipertahankan dan tidak dilakukan pengurangan. Ya, itu kan bagian dari efisiensi ya. Yang pasti kita pastikan yang pelayanan mendasar wajib itu tidak dipotong, tunjangan juga, tetapi kan kita lakukan screening gitu. Ya, kalau ada kontrak-kontrak honorer yang memang masih bisa dihemat ya kita lakukan penghematan itu. Pemangkasan tenaga honorer di kementeriannya dilakukan berdasarkan kebutuhan. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Sementara itu, Saudara, santer isu reshuffle Kabinet Merah Putih ditanggapi santai oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Saat ini yang terpenting adalah bekerja dengan baik, namun jika dirasa masih kurang, maka dirinya pun tak masalah jika terkena reshuffle. Reshuffle santer dibicarakan pasca pidato Presiden Prabowo Subianto soal akan menggeser siapa saja yang tidak bisa kerja. Menurut Dodi, dirinya adalah pembantu presiden. Jadi, apabila kinerjanya dirasa kurang, wajar jika digantikan yang lebih mampu. Jika benar demikian, Dodi tak akan protes ataupun membela diri. Yang penting adalah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dengan baik. Kalau bagi saya ini kan batur, ya kan? Batur, pembantu. Kan pembantu itu nggak ada kontrak kerja, emang ada kontrak kerja nggak ada kan? Juragane bilang, Pak Bungkus gak enak, tak tahu aku ya sama. Saya harus memperlakukan badan saya seperti itu. Gitu. Pada saya kemudian atas saya mengatakan, Dot, saya sudah nggak suka lagi dengan cara jalan ini, sudah selesai. Jadi nggak perlu saya bilang, Bapak kenapa nggak suka sama saya? Kan saya udah kerja bagus, nggak bisa begitu. Kan saya bantu. Jadi kalau saya, nggak tahu kata orang lain, kalau saya sih menempatkan diri saya sebagai itu. Sejumlah menteri dikabarkan mendapatkan rapor merah dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran.
kebijakan tak populer, dianggap tidak bekerja, atau menimbulkan kontroversi yang tidak perlu adalah beberapa yang menjadi penilaian. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah memberikan imbas terhadap lahan pertanian. Namun pihak Bulog Jawa Tengah memastikan bahwa banjir tidak mengganggu serapan gabah. Bulog Jawa Tengah siap menyerap gabah maupun beras dari kondisi apapun, namun tetap akan memperhatikan kualitas serapan. Menyikapi banjir yang menerjang beberapa sentra beras yang ada di Jawa Tengah, seperti di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak, Bulog Jawa Tengah tetap melakukan penyerapan gabah dan beras dari petani. Ditargetkan serapan tahun ini naik sekitar 400% dibandingkan tahun lalu. Dan adanya nota kesepakatan antara Bulog, TNI, Pemda, dan Perpadi diharapkan mampu menyerap gabah maupun beras dari petani di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah sebanyak 532.000 ton. Sekitar 60.000 hektar yang terdampak akibat banjir di beberapa wilayah di Grobogan, di Demak, kemudian di Kendal, 6.000 hektar ya, 6.000 hektar sekitar itu. Artinya dengan kondisi cuaca yang ada sekarang ya kita juga masih perlu waspada. Kita baru nyerap 2.000 ton karena kemarin memang masih menunggu regulasi, ada perubahan dari awalnya penyerapan GKP, GKG dan beras. Sekarang sudah ada kebijakan baru dari pemerintah melalui Bappenas, gabah kering panen diserap dengan any quality. Tapi khusus untuk beras kita tetap berpatokan pada standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau dibanding tahun kemarin naiknya berapa penyerapan tahun? 400%. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menjelaskan komitmen bersama ini adalah menyerap gabah dan beras dari petani di Jawa Tengah dalam rangka mendukung swasembada pangan secara nasional. Oleh karenanya, Bulog Jawa Tengah mampu menyerap gabah dan beras petani sesuai harga yang ditetapkan pemerintah pusat. Selaku pejabat Jawa Tengah berharap kepada Perum Bulog Jawa Tengah untuk mampu menyerap ya tadi gabah atau padi. Jadi untuk gabah seharga 6.500 ya, dan untuk padi seharga 12.000 gitu. Dan ini tentunya juga tanpa memandang tadi ya masalah kualitas daripada gabah maupun padi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan dampak banjir yang mengakibatkan areal persawahan tergenang air tidak berpengaruh signifikan terhadap target produksi gabah di Jawa Tengah. Prayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Perum Bulog Cabang Semarang mulai menyerap gabah kering panen dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Harga pembelian tersebut sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional. Surat keputusan tentang petunjuk teknis tata cara pengadaan gabah kering panen dan beras untuk cadangan beras, pemerintah mewajibkan Bulog untuk menyerap gabah kering panen dengan harga Rp6.500 per kilogram dan beras Rp12.000 per kilogram. Pimpinan Cabang Bulog Semarang, Randy Ardiansah, mengatakan pihaknya mulai menyerap gabah hasil panen petani di wilayah kerjanya di 6 kabupaten kota, diantaranya Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Semarang, dengan mengacu pada harga pokok penjualan terbaru, yakni Rp6.500 per kilogram. Pihaknya juga telah melakukan pengecekan ke lahan persawahan yang berpotensi panen, serta melakukan pembelian gabah beras petani sesuai ketentuan pemerintah. Kita sudah menyerap GKP langsung dari petani untuk kita langsung olah di unit penggilingan Perum Bulog, ini di SPP Kendal, sesuai dengan instruksi Presiden. Kami harapkan kegiatan pengadaan berjalan optimal, meskipun belum panen raya, tapi kita sudah mulai action. Diharapkan dengan adanya HPP terbaru, penyerapan gabah hasil panen petani bisa berjalan optimal dan petani juga semakin bersemangat untuk menjual hasil panen ke Bulog Semarang. Perlu diketahui bahwa Perum Bulog mendapatkan tugas penyerapan gabah atau beras dalam negeri sebesar 3 juta ton setara beras pada saat masa panen pertama tahun 2025, yakni mulai akhir Februari hingga April 2025. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Sebanyak 439 atlet dari 28 klub badminton di seluruh Indonesia ikuti kejuaraan antar klub di Gor Jati Kudus. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Jesse Lutfiah. Penyakit tuberkulosis atau TBC masih menjadi tantangan bagi Jawa Tengah karena setiap tahun rata-rata ditemukan 80.000 kasus baru di Jawa Tengah. Meski angka kesembuhan tuberkulosis atau TBC mencapai 90%, namun masih banyak kendala dalam penanganan TBC. Salah satunya karena rendahnya keterbukaan masyarakat dalam melaporkan penyakit TBC. Kasus TBC di Jawa Tengah dari tahun 2023 ke 2024 bisa mencapai 80.000 kasus baru. Dengan demikian, di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, kurang lebih ditemukan 2.000 pasien baru TBC setiap tahunnya. Kasus di Jawa Tengah itu ya 2024, 2023, 2024 itu setahun ya itu bisa mencapai angka 80.000 kasus baru. 80.000. Jadi lumayan tinggi itu. Jadi kalau dibagi rata-rata ya tinggal itu dibagi 35 kabupaten kota, berarti tiap tahun itu di tiap kabupaten kota rata-rata ya bisa menemukan berapa 2.000 pasien baru. Sementara itu, Kepala Kesbang Pol Jawa Tengah, Hairudin, menyatakan perlu kerja keras lintas sektor untuk penanganan TBC. Ternyata memang dari target 90% untuk menemukan kasus TBC, ini kan dibutuhkan kerja keras untuk teman-teman relawan di lapangan. Dan 3 hal yang menjadi konsentrasi dari teman-teman yang bergabung dalam yayasan ini. Pertama, itu mereka menemukan penderita dari TBC. Lalu kemudian yang kedua melakukan pencegahan terhadap yang belum kena karena ini menular. Selama ini stigma negatif terhadap penderita TBC masih menjadi hambatan dalam upaya penanganan dan pencegahan penyakit. Banyak penderita yang malu atau tidak mau mengaku penderita TBC, sebab penyakit TBC mempunyai stigma negatif yang merugikan terutama di dunia kerja. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, saudara. 28 klub badminton dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kejuaraan klub Mitra PB Jarum yang digelar di Gor Jati Kudus, Jawa Tengah. Sebanyak 439 atlet bersaing di 9 kategori pertandingan. Sebagai salah satu klub bulu tangkis terbaik di tanah air, PB Jarum terus berusaha maksimal membina dan melahirkan talenta terbaik. Salah satu upayanya dengan menggelar kejuaraan antar klub mitra di Gor Jati Kudus, Jawa Tengah. Sebanyak 439 atlet berlaga di 9 kategori pertandingan. Mereka berasal dari 28 mitra klub yang tersebar di Indonesia. Tidak hanya bersaing untuk menjadi yang terbaik, kejuaraan ini juga menjadi ajang berbagi pengetahuan dan edukasi seputar pembinaan dan pengembangan talenta muda yang ada di masing-masing klub badminton. Apalagi kejuaraan tahun ini untuk pertama kalinya diselenggarakan untuk sektor beregu yang diharapkan mampu mengasah kekompakan para atlet sejak dini. Tentunya anak-anak banyak pembelajaran di sini karena ini sistem beregu, jadi mereka bisa merasakan bagaimana atmosfer di tim. Ibaratnya mereka mungkin biasa main di perorangan, ini dituntut mementingkan tim. Jadi kekompakan tim, chemistry, dan mungkin persiapan sebelumnya juga berpengaruh karena kita beberapa kali melakukan simulasi untuk bermain bergu karena anak-anak tentunya belum pernah main bergu, jadi ini sebuah pengalaman yang besar buat kita. Tampil sebagai juara dalam kejuaraan ini, PB Champion Kudus sebagai juara beregu putri usia 15 tahun. Sementara juara beregu putra usia 13 tahun diraih oleh PB Champion Klaten. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.